Lalu, Bambang menunjukkan seorang pria bertubuh besar yang sudah disuntik racun kuat, sehingga tubuh pria di sana sangatlah tebal dan keras. Bambang menyuruh anak buahnya untuk mengetes kekebalan tubuh pria di sana, agar sang raja menjadi yakin dengan rencananya saat ini. Ternyata tidak hanya satu, tetapi ada 5 pria bertubuh besar yang hendak ia turunkan untuk membunuh Qin Zhan beserta semua anak buahnya. Ia juga berencana membunuh Yu Cheng agar bisa mendapatkan tas kecil itu. Terlihat, penginapan sekte Wuling saat ini sedang digeledah oleh pasukan dari sang raja. Xiao Bing yang melihat mereka lalu memarahinya karena main asal masuk saja. Seorang jenderal di sana mengatakan kalau ia mendapatkan perintah dari sang raja untuk menangkap Yu Cheng, karena Yu Cheng telah dituduh menjadi pemberontak yang bekerja sama dengan negara Liao. Negara Liao merupakan negara musuh. Tentu saja semua tuduhan tersebut tidak ada bukti, dan Xiao Bing tidak mau memberitahukan keberadaan Yu Cheng saat ini. Namun karena terus dipaksa, Xiao Bing berbohong kalau Yu Cheng sedang berada di kuil untuk bersembayang. Para pasukan yang tidak menemukan keberadaan Yu Cheng di sana lalu segera pergi dari sana. Ternyata di kuil saat ini berada seorang pria yang merupakan murid dari Bai Mai. Ia yang tahu kalau gurunya yaitu Bai Mai sedang tersesat dan mengikuti sekte jahat yaitu sekte Xing Shui, lalu memohon kepada dewa agar secepatnya menyadarkan gurunya itu dari semua tindak kejahatannya saat ini. Lalu setelah itu, Yu Cheng bersama Zhou justru sangat terkejut karena melihat pria tadi sudah tewas terikat di pohon. Ia pun menyadari kalau pria itu adalah murid dari Bai Mai. Mereka pun bergegas untuk mencari Bai Mai dan memberikan informasi itu kalau muridnya sudah tewas saat ini. Tak lama kemudian, Yu Cheng bersama Zhou yang sedang berjalan tak sengaja bertemu dengan para pasukan tadi. Di sana, jenderal kerajaan memberikan informasi kalau ia diperintah langsung oleh sang raja untuk menangkap Yu Cheng karena dituduh sebagai pemberontak yang bekerja sama dengan negara musuh. Zhou menjadi sangat marah karena ia tahu Yu Cheng saat ini sedang difitnah. Ia pun sengaja melukai dirinya sendiri untuk mengancam pasukan di sana. Namun, sang jenderal justru menyuruh pasukannya untuk membawa Zhou kembali ke istana. Di saat ia hendak menangkap Yu Cheng dengan cepat menghilang dari sana. Di dalam penjara, Qin Zhan dihampiri oleh seseorang yang merupakan penjaga penjara iblis. Di sana ia memaksa Qin Zhan untuk masuk ke dalam sel tahanan. Hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Qin Zhan. Penjaga di sana berkata kalau Qin Zhan mau menuruti semua perintahnya, ia akan membawa Ming Yue ke hadapannya. Mendengarkan hal tersebut, Qin Zhan mau tidak mau masuk ke dalam sel tahanan dan menunggu Ming Yue datang ke sana. Di lain sisi, Yu Cheng dihadang oleh salah satu pria bertubuh besar, utusan dari Bambang untuk menangkapnya. Duel di antara mereka pun tak dapat terhindarkan.
Singkat cerita, Bambang saat ini berada di sebuah tempat yang berisikan wanita kupu-kupu malam. Di sana ia hendak mencari keberadaan Bai Mai yang sudah menghilang beberapa hari ini. Di waktu bersamaan, Hai Feng, anak buah dari Qin Zan, juga datang ke sana untuk menyewa kupu-kupu malam untuk bersenang-senang. Saat ia masuk ke dalam kamar, bukannya mendapatkan wanita cantik, ia justru bertemu dengan Bai Mai yang menyamar menjadi wanita di sana. Hal itu sontak membuat Hai Feng terkejut setengah mati. Alasan ia menyamar menjadi wanita saat ini karena Bambang sedang mencarinya. Hai Feng mengatakan kalau muridnya saat ini telah tewas di sebuah kuil. Hal tersebut membuat Bai Mai sangat bersedih atas kematian murid kesayangannya. Karena hal itu, ia pun menjadi dendam kepada Bambang karena ia tahu semuanya ini pasti ulah darinya. Ia pun menceritakan semua kejahatan Bambang kepada Hai Feng yang harus segera mereka hentikan. Hai Feng berkata kalau mereka harus segera meminta bantuan Yu Cheng saat ini. Di lain sisi, Yu Cheng saat ini hendak kembali ke sekte Wuling. Namun ia dihadang oleh pengikutnya sendiri karena Yu Cheng dianggap pemberontak yang bekerja sama dengan negara musuh. Mereka pun hendak menangkapnya. Namun tindakan mereka dihentikan oleh seseorang yang yakin kalau Yu Cheng, ketuanya saat ini, sudah difitnah. Keberadaan Hai Feng bersama Bai Mai saat ini sudah diketahui oleh Bambang. Untungnya Bai Mai sudah lebih duluan pergi dari sana. Namun Bambang tahu kalau Hai Feng sudah menyembunyikan Bai Mai. Oleh karena itu ia pun ditangkap. Singkatnya, Yu Cheng menghampiri tempat wanita kupu-kupu malam. Di sana ia terkejut melihat Bai Mai ternyata saat ini sudah tewas. Dan semuanya ini ulah dari Bambang. Tidak hanya itu, Bambang juga membunuh semua penghuni di tempat Dari tempat tersebut, Yu Cheng akhirnya tahu kalau penjahat yang melakukan semuanya ini adalah Bambang. Bambang mengaku kalau ia pemimpin sekte Xing Shui. Misinya saat ini membunuh Yu Cheng dan meminta tas kecil yang sudah dititipkan oleh Qin Zan kepadanya. Tanpa basa-basi, Yu Cheng mencoba membunuhnya, namun pedangnya itu sama sekali tidak menembus tubuh Bambang. Tak lama kemudian, semua pengikut dari sekte Wuling melihat mereka berdua. Bambang dengan cepat memfitnah Yu Cheng yang telah membunuh Bai Mai dan seluruh penghuni di tempat itu. Terlihat pria berbadan besar yang dimiliki oleh Bambang telah berada di sana. Sesaat ia berkata kalau Yu Cheng mencoba kabur dari sana, maka ia akan memerintahkan kelima pria bertubuh besar itu untuk membunuh seluruh pengikut sekte Wuling. Yu Cheng jadi serba salah dan tak bisa membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi keselamatan seluruh pengikut sekte Wuling, ia rela difitnah dan ditangkap oleh Bambang. Di sini akhirnya ia merasakan apa yang dirasakan oleh Qin Zan sebelumnya karena sudah difitnah oleh Bambang. Kembali ke dalam penjara. Karena Ming Yue tidak kunjung datang, Qin Zan menjadi kesal dan ia pun dengan seenaknya keluar dari sel tahanan dan menghampiri penjaga penjara dan menanyakan keberadaan Ming Yue saat ini. Karena penjaga di sana tidak mau menjawab, hal tersebut membuat Qin Zan menjadi murka dan menyerangnya. Namun sesaat ia terkejut karena apa yang ia serang juga dirasakan olehnya sendiri dan seluruh seisi penjara. Dan ia pun menyadari kalau ia tidak bisa membunuh penjaga penjara. Karena apabila ia membunuhnya, maka ia juga akan mati. Karena setiap orang yang berada di penjara iblis, nyawa mereka semua sudah menjadi satu dengan nyawa penjaga penjara di sana.
Ia pun mencoba mencekiknya. Dan benar saja, Ming Yue juga merasakan sakit oleh cekikan dari Qinzhan. Ia pun seketika menyadari akan hal tersebut dan langsung melepaskannya. Qinzhan akhirnya tak dapat melakukan apa-apa dan ia kembali ke dalam sel tahanan untuk memikirkan sebuah rencana agar bisa menyelamatkan Ming Yue saat ini. Saat di malam hari, Melati bersama Miao Shan masih memikirkan rencana untuk menyelamatkan Qinzhan. Ia pun bingung harus melakukan apa, karena bagaimanapun juga kekuatan mereka saat ini belum cukup untuk melawan. Tak lama kemudian, mereka melihat Hai Feng yang hanyut terbawa arus di tengah danau. Mereka pun segera menyelamatkannya. Lalu tak lama kemudian, pria bertubuh besar, anak buah Bambang, menemukan keberadaan mereka. Miao Shan berusaha melawannya, namun nyatanya ia kalah kekuatan, dan segala serangan yang ia lancarkan tidak ada satupun berhasil menumbangkan pria berbadan besar di sana. Melati mencoba membawa Hai Feng yang terluka untuk segera menyelamatkan diri. Namun apesnya, pria berbadan besar tadi memukul sebuah batu besar yang membuat mereka berdua terjatuh ke dasar jurang. Miao Shan yang melihat itu juga ikut terjun untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, Yu Cheng telah dimasukkan ke dalam penjara. Bambang datang menghampirinya dan langsung mengambil tas kecil milik Qinzhan. Saat ia lihat, tas kecil itu tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia pun memaksa Yu Cheng untuk memberitahukan di mana isi dari tas itu, karena ia yakin di dalamnya terdapat sebuah obat baodan. Namun Yu Cheng tak mau mengatakan apa-apa dan memilih untuk diam. Setelah itu, ia kembali ke sekte Wuling karena saat ini Zhou, anak dari sang raja, menghampirinya. Ia tahu kalau Yu Cheng saat ini ditangkap oleh Bambang dan ia pun memintanya untuk segera melepaskan Yu Cheng. Namun Bambang tak bisa melakukan hal tersebut karena perintah penangkapan Yu Cheng langsung dari perintah sang raja. Dari sinilah Zhou akhirnya tahu orang yang bekerja sama dengan ayahnya saat ini adalah Bambang untuk memfitnah Yu Cheng dan hendak membunuhnya. Karena itu semua perintah dari ayahnya, Zhou tidak dapat melakukan apa-apa. Ia pun pergi dari sana untuk mencari cara lain agar bisa menyelamatkan Yu Cheng. Di tengah perjalanan, Zhou bertemu dengan Xiaobing, pelayan setia dari Yu Cheng. Di sana ia berkata kalau ia tahu keberadaan Yu Cheng saat ini. Dan ia juga menceritakan kalau Bambang sedang mencari tas kecil milik Qinzhan yang dititipkan kepada Yu Cheng. Karena Bambang yakin di dalam tas kecil itu terdapat obat baodan yang diincar oleh Bambang selama ini. Ia pun meminta bantuan Zhou yang merupakan pangeran kerajaan untuk segera menyelamatkan Yu Cheng sebelum dieksekusi mati.